Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin karamin para asatidz, para sesepuh yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita, Ustaz Haji Syahid, Ustaz Haji Khairul, Ustaz Hayat, orang tua kami, Bapak Haji Sandar Sugi, Bapak RT 01, Bapak Wardi, dan juga para jamaah sekalian, ibu bapak yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga tercurah para keluarga dan para sahabatnya, dan kita selalu umatnya mudah-mudahan nanti jauh akhir akan mendapatkan cucuran syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang dilahirkan dalam keadaan sujud. Nabi yang dilahirkan dalam keadaan meletakkan kedua tangannya di atas tanah. Kemudian Nabi yang pada waktu dilahirkan mendangakkan kepalanya ke atas langit seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi bersanjung tadi dibaca, walamma tamma min hamlihi syahrani alal ahwalil masyhuril marwiyah. Maka setelah sempurna kandungan ya Siti Aminah 2 bulan menurut pendapat yang masyhur, maka meninggal orang tuanya, tuwfiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah. Maka meninggallah Abdullah orang tua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Nabi kita usia Siti Aminah ibunya 2 bulan, hamil 2 bulan, bapaknya udah meninggal di Madinah. Wa kana qad jazza bi ahwali bani Ali min qaifatin najariyah. Abdullah bapaknya Nabi kita Muhammad pada waktu itu hijrah datang. Abdullah bapaknya Nabi Muhammad berkunjung dari Mekah ke Madinah menemui saudara-saudara ibunya yang ada di sana. Nah, sampainya di sana Abdullah itu sakit. Sakiman yu'anuna sulmahu wa 1 bulan sakit, kemudian dirawat oleh saudara-saudara dan ibunya. Nah, setelah dirawat 1 bulan ternyata Abdullah ayah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di situ. Belum lahir sudah yatim. Nah, setelah itu bagaimana? Dalam keadaan yatim sampai walam matamma tis'atu ashhurin qamariyah, sampai ketika Siti Aminah hamil 9 bulan. Maka datanglah berkunjung Siti Asia dan Siti Maryam menemui Siti Aminah. Apa Siti Asia siapa? Siti Asia siapa?
Siti Asia itu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun orang solehah. Kemudian Siti Maryam ibunya Nabi Musa alaihissalam. Siti Maryam sudah menikah, Siti Asia sudah meninggal. Tapi begitu waktu Siti Aminah mengandung Rasulullah SAW tepatnya 9 bulan kandungan, mereka datang berdua disertai dengan para bidadari Bidiswatil Hadiratil Qudusiyah. Bidadari yang lain pun datang menjenguk Siti Aminah. Kemudian ketiga mendekati kelahirannya baginda besar Nabi kita Muhammad SAW, sampai akhirnya lahir itu Nabi. Itu Nabi kita lahir, runtuh itu yang namanya kerajaannya Kisra. Ada tiang-tiang kerajaan yang dibangun begitu megah oleh Raja Kisra, 14 tiangnya itu semuanya runtuh karena kelahiran baginda besar Nabi kita Muhammad SAW. Hancur semuanya. Kemudian api yang tak pernah padam ribuan tahun, mana itu? Tapi di Iran, orang-orang Iran dahulu itu nyembahnya api, nyembahnya. Mereka disebut orang Majusi. Orang Majusi penyembah api. Itu api disembah ribuan tahun tak pernah mati, tapi begitu Nabi kita lahir, api itu mati tiba-tiba. Dan kelahiran Nabi ada cahaya di rumah Siti Aminah, cahaya yang begitu terang sampai menerangi seluruh alam Nusantara. Jika orang-orang tua ibu-ibu mereka naik ke atap rumahnya melihat keterangan cahaya itu dari mana asal datangnya. Akhirnya mereka mengetahui bahwasanya cahaya yang terang benderang ketika itu menerangi kota Makkah dan juga Madinah. Ternyata ada satu orang yang melahirkannya, itu Siti Aminah, dengan melahirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita. Nah kemudian lahir dalam keadaan mahbulan. Nabi kita lahir sudah dalam keadaan disunat. Nah, ada orang lahir dari sunat, ada juga dari sunat jin. Nabi kita lahir dari sunat mahbulan, lahir dalam keadaan pakai sifat mata, betul. Udah pakai sifat mata, udah disunat. Kemudian sudah terputus tali pusarnya. Nabi lahir begitu, nazifan, dalam keadaan bersih, nggak ada bekas ketuban-ketubannya, nggak ada, udah beres, sudah rapi, lahir orang begini. Jadi luar biasa, ada orang betul-betul dilindungi, lahir sudah dalam keadaan disunat. Kemudian wangi lahirnya, Nah kemudian ketika lahir Siti Aminah gembira melahirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia panggillah itu Abdul Muttalib, saudaranya. Dia panggil bahwa mengabarkan kepada Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, bahwasanya Aminah telah melahirkan seorang anak. Kemudian Abdul Muttalib datang. Pada waktu itu Abdul Muttalib sedang tawaf di Ka'bah. Datanglah ia memenuhi panggilan Siti Aminah pada lahirnya cucunya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambillah bayi itu yang bernama Muhammad. Kemudian bayi itu diajak masuk ke dalam Ka'bah, seraya Abdul Muttalib berdoa di dalam Ka'bah, memuji dan bersyukur kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad digendongnya, lalu diajak mengelilingi Ka'bah, tawaf di Jumat. Gitu. Jadi orang tawaf itu dari dulu nggak ada, walaupun mereka jahiliyah, ibadahnya udah begitu. Cuma mereka belum tahu sholat, karena sholat baru ada ketika Nabi Isra wal Mi'raj. Tawafnya udah ada. Nah, sayangnya tawaf itu di sekitar Ka'bah banyak berhalanya patung-patung itu. Tidak ada orang yang bawa patung ke Ka'bah. Bawanya dari Syam, asalnya itu dibawa, ditaruh satu, lama-lama banyak
akhirnya orang pada tahu itu. Jadilah orang Mekah itu jahiliyah lagi. Setelah meninggalnya Nabi Isa, mati Nabi Isa 600 kemudian baru ada itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nah kelamaan lahirnya Nabi 600 tahun, makanya mereka jahiliyah lagi, nggak kenal Tuhan. Ceritanya itu dalam sejarah seperti itu, dalam tafsir jalanan dijelaskan oleh ulama begitu. Ya. Sampai setelah dari Abdul Muttalib cucunya lahir, Siti Aminah melahirkan Muhammad. Lalu apa? Pasamihi Muhammad dan Satuhman Uqbah. Kalau nanti lahir maka namakan bayi ini Muhammad, karena dia nanti akan dipuji. Nah, jadi ada riwayatnya, ada yang bilang yang namai Muhammad itu Abdul Muttalib, kakeknya Nabi kita dinamai Muhammad. Ada juga riwayat yang mengatakan bukan Abdul Muttalib yang namain, tapi apa? Malaikat yang nyuruh namain kepada Siti Aminah. Bila wadah nanti kalau kamu melahirkan maka kasih namanya dia Muhammad. Itu malaikat Jibril yang bilang. Nah, ini ceritanya. Nah kemudian begitu lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunya Siti Aminah nggak bisa nyusuin. Akhirnya Nabi Muhammad disusui oleh orang lain. Di Mekah di zaman Nabi dulu ada pasar, di situ banyak ibu-ibu pada nyusuin. Jadi kita sewa bayar tuh, ya. Nyusuin bayar, Nabi kita nggak ada yang bayar. Kenapa? Susah, miskin hidupnya, bapaknya udah meninggal, adanya kakeknya miskin juga. Nah orang yang pertama kali nyusuin Nabi kita adalah Suwaibah al-Aslamiyah namanya. Suwaibah al-Aslamiyah ini mau nyusuin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disusuilah Nabi kita oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Padahal Suwaibah juga punya anak laki namanya Masruh dan Abu Salamah. Masruh dan Abu Salamah disusui juga bersamaan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh riwayatnya gini, Nabi kita pertumbuhannya cepat ya. Satu hari Nabi kita nyusui, disusui oleh Suwaibah, itu derajatnya, kekuatannya itu seukuran 1000 orang laki-laki, segitu ukuran. Disusuin satu hari itu cukup apa? Kalau bagi orang biasa 1 bulan itu ukurannya segitu. 1 bulan orang biasa, tapi kita 1 hari. Ya kita namanya. Kemudian apa? Suwaibah al-Aslamiyah meninggal dunia. Ya, begitu meninggal dunia lalu istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Ini tukang susuin paling miskin di Mekah. Gak ada orang yang mau nyusuin sama dia. Kebetulan apa? Semua orang berpilih tukang susu yang lain. Ada satu-satunya bayi yang belum disusuin diambil oleh pengasuhnya, miskin juga hidupnya, yaitu Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Dibawa pulang juga oleh Halimatus Sa'diyah itu Nabi kita, disusuilah dia. Tapi Halimatus Sa'diyah dapat keberkahan akhirnya tuh nyusuin Nabi kita. Dia punya ternak, dia punya kambing, domba gemuk-gemuk dombanya, dia punya onta gemuk-gemuk ontanya. Orang yang tadinya amat miskin hidupnya, Halimatus Sa'diyah setelah menyusui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya berubah menjadi orang yang kaya raya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 3 bulan, usianya 3 bulan sudah bisa berdiri dengan tegak. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam usia 5 bulan sudah bisa lari. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam usia 9 bulan sudah bisa bicara dengan masa. Jalan Nabi kita ya. Sampai umur berapa? 4 tahun.
pulang dari Madinah di perjalanan sampai daerah Abwa namanya, meninggal itu ibunya Siti Aminah. Nah, umur 4 tahun sudah ditinggal mati oleh ibunya. Siapa yang melihara ibunya? Nggak ada, bapaknya nggak ada. Dipelihara oleh dipelihara oleh Ummu Salamah, dipelihara oleh Ummu Aiman. Setelah dipelihara oleh Ummu Aiman, kemudian diserahkan kepada pamannya yang bernama Abdullah. Tambah manis dan tambah manis ini melon. Sampai usianya 12 tahun diajaklah dia berdagang oleh paman Abdul Muttalib, oleh pamannya Abdul Muttalib ke negeri Syam. Sampai di sana negeri Syam dilihat itu Rasulullah ketemu dengan pendeta namanya Bukhairah. Beliau sedang istirahat dari terik yang panas matahari. Bukhairah melihat tapi kita sedang istirahat duduk. Melihat ada tanda-tanda kenabian. Bukhairah melihat batu sujud kepada Nabi, pohon-pohon sujud kepada Nabi. Bukhairah juga melihat bahwasanya ada tanda kenabian kepada Nabi. Nabi istirahat di atas sebuah kayu, itu pohonan bayangannya manjangin ngademin kepalanya Nabi sampai akhirnya. Ada orang seperti itu. Jadi Nabi kita sampai akhirnya dipesan oleh pendeta bawa pulang anak ini baru segera ke Mekah, karena anak ini akan menjadi nabi akhir zaman, akan menjadi orang yang mulia. Mereka orang-orang kafir Quraisy tahu bahwa anak inilah yang akan menjadi nabi penutup dari sekiannya nabi, maka mereka akan tangkap dan akan membunuhnya. Selamatkan anak ini, dibawa pulang Allah kembali ke Mekah. Hadirin berhadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak teladan bagi kita sekalian, orang yang sangat adil, orang yang sangat tawadhu, orang yang selalu menghormati siapapun, orang Islam maupun orang non-Muslim, orang yang sangat sabar, orang yang sangat dermawan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu bisa mengikuti teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti maulid mengagungkan hari kelahirannya. Usul saya terakhir di maulid Barzanji, Imam Nawawi ngomong begini, Imam Nawawi bilang begini, maulid Al-Barzanji itu yang haram Syekh Ja'far Al-Barzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanji itu orang alim, lahirnya di Madinah, kelahiran Madinah. Beliau orang alim, turunannya orang saleh. Beliau pernah jadi mufti pada umur 31 tahun di Madinah. Beliau orang yang banyak berkah. Imam Nawawi katakan, siapa aja orang yang membaca maulid Barzanji, kata Imam Nawawi, banyak berkahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, siapa saja orang yang baca kitab maulid Al-Barzanji, kata Imam Nawawi, andaikan dia sakit, maka Allah sembuhkan penyakitnya. Siapa saja orang yang baca kitab maulid Al-Barzanji, kata Imam Nawawi, andaikan dia dalam kesulitan hidupnya, maka Allah akan memudahkan kesulitan hidupnya. Begitu dari para muslim baca aja maulidnya. Dia ngomong jangan kita orang alim bangsa sehingga orang Al-Barzanji. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti Pancasila Nabawiyah sejarah Nabi biar lebih dekat dan kenal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma
سلام من كل إثم ومن كل بر وجنة الجنة ونجاة من النار. اللهم صل على محمد ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا كبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ولا يرحمنا. رب أوسعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واغفر لي برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعلني عليك الأمر الحمى وتفرق بعدك فرقا معصوما وفلا تضر بنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم.